Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nuril Ansor. Saya dari kelas Manajemen 2022J. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan dosen pengampu Bapak Gustian Juanda. Dan materi yang saya akan ulas kali ini yaitu mengenai pendanaan hybrid. Pendanaan hybrid adalah kombinasi instrumen ekuitas dan utang yang memberikan fleksibilitas dan efisiensi untuk bisnis. Ini membantu perusahaan dalam mengoptimalkan struktur modal, mendiversifikasi sumber pendanaan, dan meningkatkan peringkat kredit. Beberapa manfaat meliputi pengurangan pajak dan akses ke investor baru, akan tetapi terdapat risiko biaya yang lebih tinggi, dilusi kepemilikan, dan masalah akuntansi yang kompleks. Jenis instrumen pendanaan hybrid. Ada beberapa jenis instrumen pendanaan hybrid. Yang pertama yaitu obligasi yang dapat dikonversi. Obligasi yang bisa diubah menjadi saham menawarkan suku bunga lebih rendah tetapi mencairkan kepemilikan. Yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen memiliki prioritas dalam pembayaran dividen tetapi biasanya tanpa hak suara, dapat bersifat kumulatif ataupun non-kumulatif. Yang ketiga yaitu utang subordinasi. Utang subordinasi yaitu utang yang lebih berisiko dengan suku bunga yang lebih tinggi tetapi dapat meningkatkan peringkat kredit. Dan yang keempat yang terakhir yaitu pembiayaan mezzanine. Pembiayaan mezzanine merupakan kombinasi utang subordinasi dan opsi ekuitas, memberikan modal tanpa banyak kehilangan kontrol. Penilaian nilai wajar serta dampak terhadap nilai perusahaan. Penilaian nilai wajar yaitu seperti metode arus kas discounted yang sering dikenal dengan DCF, yaitu menghitung arus kas yang diharapkan dan mendiskontokannya pada tingkat risiko. Penilaian nilai wajar yang kedua yaitu metode nilai relatif, membandingkan dengan instrumen yang serupa di pasar. Lalu ada metode pendekatan pasar. Metode pendekatan pasar menggunakan harga pasar instrumen sebagai indikator nilai wajarnya. Lalu ada dampak terhadap nilai perusahaan, seperti biaya modal. Biaya modal ini dapat menurunkan biaya modal dan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang kedua ada leverage keuangan. Leverage keuangan tentunya meningkatkan proporsi utang, dapat meningkatkan nilai tetapi juga risiko. Lalu ada biaya keagenan. Dapat mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham, tetapi juga dapat meningkatkan konflik antara pemegang saham dan pemegang utang. Berdasarkan ulasan materi yang barusan, dapat saya ambil kesimpulan bahwa pendanaan hybrid merupakan solusi yang efektif bagi perusahaan dalam menggabungkan keunggulan ekuitas dan utang. Memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan struktur modal dan meningkatkan akses ke berbagai sumber pendanaan. Meskipun menawarkan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan potensi pengurangan pajak, akan tetapi pendanaan hybrid juga membawa risiko dan tantangan yang harus diperhatikan pula, seperti biaya tinggi, dilusi kepemilikan, dan kompleksitas akuntansi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan analisis yang cermat dalam memilih instrumen yang sesuai dan mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Dengan pengelolaan yang baik, pendanaan hybrid dapat menjadi alat strategis yang menghasilkan keuntungan baik bagi penerbit maupun investor. Mungkin hanya cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.